terus ditambah juga ya aku pernah ngalamin juga sih beberapa kali dalam ketoksikan gitu. Dan akunya juga pernah. Kayak menurut aku semua orang tuh pasti ada pernah sedikit toksiknya sih. Sebenarnya tentang in a bad way, bahkan toxic gitu. Halo semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kalian sudah lihat saya di depan kamera, ini udah setnya udah Chamber Talks banget. Pastinya gue sudah kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Hari ini gue kedatangan seorang lady rapper yang pokoknya banget tuh, denger suaranya ada. Hari ini gue sudah kedatangan Sheky! Lu kalau manggil listenersnya apa? Belum tahu. Shemski. Oh, Shemski. Shemski bener. Sheky, apa kabar hari ini? Hai guys, baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini. Seneng banget akhirnya ketemu Sheky. Iya, Karena banyak dengar cerita-cerita Sheky dari teman-teman sessionist juga yang ternyata fun fact, sessionist kita tuh sama orangnya. Iya. Itu lagi ya yang inisialnya Emir. Inisialnya Emir dan Edwin. Ya kalau kalian nonton ini saya udah ketemu sama Sheky nih. Sheky, kamu tuh di Bandung ini, emang kamu base Bandung berarti kan? Iya, aku sekarang base-nya di Bandung. Base-nya di Bandung. Dan aku tuh baru dapat info kalau kamu kemarin ini baru rilis single baru. Yes. Juli guys. Setelah sesi akhirnya muncul lagi. Apa judul boleh di-spill? Drunk in Love. Mabuk cinta ya guys. Mabuk cinta guys. Boleh dong cerita-cerita sedikit mengenai Drunk in Love versi Sheky itu seperti apa? Oke, kan judulnya kan Drunk in Love ya. Yeah. Tapi bukan tentang mabuk cinta in a good way sebenarnya. Sebenarnya tentang in a bad way. Bahkan toxic gitu. Jadi sebenarnya lagunya tentang toxic relationship. Yang dimana tuh kayak lebih ngomongin tentang kayak kitanya sih, lebih ke kitanya gitu. Kayak kalau misalnya hubungan toxic itu nggak mungkin kitanya nggak toxic. Pasti kitanya juga ada sedikit toksiknya gitu. Sedikit toksiknya. Terus lebih kayak tentang evaluasi diri aja sih. Kayak lu gimana gitu di hubungan ini gitu. Kayak apa peran lu dalam ketoksikan ini. Itu sih sebenarnya gitu. Toxic itu bukan cuma buat orang tapi buat kita juga. Iya, gitu. bukan yang ngomong kayak cowok gue toxic nih, cewek gue toxic, bukan gitu. Tapi lebih kayak ini gue relationship-nya toxic dan guanya gimana nih? Gue harus kayak gimana gitu. Introspeksi. Iya, gitu introspeksi, evaluasi, kayak gitu sih sebenarnya. Kalau mengutip Bang Tretan Muslim, muhasabah diri Anda ya. Muhasabah diri Anda. Drunk in Love ini rilis kemarin tuh bulan Agustus berarti. Juli Agustus. Juli ya? Kalau salah ya guys. Juli. Lupa. Juli. Yang rilis Agustus itu music videonya. MV-nya nyusul. Nyusul. Itu emang rencananya nggak mau dibarengin di hari yang sama gitu? Iya, jadi sebenarnya tuh aku tuh memang pingin kayak take my time aja gitu pas nge-shoot music videonya. Soalnya itu tuh aku lumayan agak picky gitu saat memilih kayak visualnya gimana. Soalnya kayak lagunya kan dark sebenarnya, lebih tentang kayak sedih, toxic relationship gitu. Cuma di music videonya tuh aku pengen ngeliatin something beda gitu. Yang malah music video tuh kayak cerah, kontras, happy, padahal sad gitu sih sebenarnya. Kontradiktif gitu. Saya suka yang gini-gini. Ternyata sebenarnya dark. Iya. Sheky, ini kan cerita tentang toxic relationship. Dan kalau misalnya kita buka di streaming platform tuh show credits, ternyata Sheky sendiri yang nulis. Iya. Kamu sendiri yang nulis liriknya nih. Benar. Cerita pribadi apa bagaimana, Bu? Curhat Anda? Kita mau gosip di sini apa gimana? Gimana? Jadi kenapa akhirnya memilih lirik dengan toxic relationship gitu untuk tulisan selanjutnya? Sebenarnya, ini aku memang dari awal tuh nggak ada kayak ayo kita buat lagu tentang toxic relationship, gak kayak gitu. Tapi awalnya tuh kayak, ayo Syek kita buat lagu yuk, ayo brainstorming, udah dapat beatnya, udah dapat flow-nya, tapi topiknya nggak tahu tentang apa sebenarnya. Akhirnya kayak pas lagi di studio, terus kalau di studio tuh kan ramai tuh ada teman-teman juga, lagi nongkrong gitu. Ada salah satu teman kita nih yang lagi berantem sama pacarnya. Terus kita kayak jadi penonton aja gitu, kayak ini kenapa? Mereka tuh ngapain? Kenapa? Berantemnya di situ berdua? Iya, jadi kayak
agak minggir Agak kesana kesana, sih, ada iya, agak iya. kesana dikit gitu. Tapi kita yang kayak perhatiin gitu, kepo kali ya, Iya, dikit iya, iya. kepo. Terus aku langsung kayak, dah tentang itu aja deh, tentang Hmm. toxic relationship gitu. Udah akhirnya dari ya thank you sih teman-teman aku yang waktu itu ya, kalian menginspirasi lagu ini. Terus ditambah juga ya aku pernah ngalamin juga sih beberapa kali dalam ketoksikan gitu. Dan akunya juga pernah. Kayak menurut aku semua orang tuh pasti ada pernah sedikit toksiknya sih. Oke. Gitu guys. Aku mungkin agak sedikit keluar dari si Drunk in Love ini, ngelihat dari kamu tadi picky soal visual, terus soal live gitu ya, in general, kamu orangnya perfeksionis ya? Iya. Iya, makanya aku baru ada 3 lagu doang guys. Tiap take ganti. Quality over quantity menurut Sheki, nggak masalah. Harus gitu. Yoi. Nggak harus sih. Langsung tarik lagi. Nggak harus sih. Nggak harus, iya. Cuma apa ya, mungkin karena aku very nge-value usaha teman-teman dan usaha hasilnya gitu. Aku pingin the best gitu. Makanya aku tuh kayak dalam lagu tuh enggak sih, dalam hidup tuh lumayan perfeksionis in most of the things I do gitu. Ya gitu sih. Bener dia guys. Dia cenayang. Dika tuh kenapa chamber namanya? Karena ini nih chamber cenayang dia. Tuh. Terakhir waktu ada beberapa teman-teman yang bilang juga, yang ngomong kan di belakang kamera suka ada siapa manajer atau siapa gitu. Kok dia tahu gitu sampai suka ngomong kayak gitu. Ya mungkin saya ada tanduknya. Ini bukan cuma studio. Ini bukan studio biasa. Oke? Ada something di sini. Ada something di sini ya. Nggak kelihatan. Wah, ngeri. Sheki, kamu tuh di single ini penulis sendiri, kamu yang membawakan lagunya juga, kamu yang nentuin visualnya juga kan, ikut dalam proses itu gitu. Iya, ikut dalam proses itu. Apakah kamu yang produce juga lagu ini? Produce enggak. Aku yang nge-produce, ngebuat beat, ngebuat kayak ya brainstorming bareng aku supaya gimana catchy. Itu tuh namanya Rizky MH. Jadi dia tuh music director aku di label aku. Yang suka main gitar tuh Rizky MH ya. Iya, nah tahu kan? Iya, memang kan Bandung kita kecil. Kita tuh satu keluarga ya. Iya, kayaknya kita saudara jauh. Mungkin kita saudara jauh. Nanti akan ada satu fakta menarik tentang Sheki yang nanti ya kita bahas ya mengenai saudaraan. Ini penting. Penting nanti ya. Nah, aku tuh senang banget sama refnya, si nadanya yang sangat-sangat tidak. Gimana coba nyanyiin? Nah itu tuh, ada lupa baru dengerin gitu, udah denger terus kan nadanya catchy ya, 10 menit lagi gimana tadi nadanya karena familiar. Nada itu familiar ya, familiar nadanya. Nah oke, kita skip ke bagian terakhirnya. Itu ada satu quote. Ya kan, quote yang aku ceramahin listeners gitu ya, aku ceramahin khotbah gitu guys tuh. Yang dia ngomongnya di telepon gitu kan, halo gitu. Ada telepon. Kamu ngomong, kalau aku nggak salah di sini ada tulisan, instead of saying does he love me, you should ask yourself, am I loving me the way I should love me? Ya. Oh, dia pakai gitu. Keren. Emang rapper beda. Nah itu pantomim sih. itu tuh bagian dari kayak apa ya? Introspeksi yang mau kamu tongolin gitu ya, kayak lu sadar diri bro gitu ya. Iya, kayak udah deh, daripada lu mikir-mikir tentang dia, mending mikir tentang lu gitu sebenarnya. Kalau bahasa kayak kalau misalnya kita bestie gitu ya. Kalau ngomong bestie aku pasti kayak gitu. Kalau misalnya kayak curhat gitu. Nah, kenapa suaranya kayak agak telepon gitu? Ibaratnya kita tuh lagi teleponan. Lu lagi curhat sama gua gitu loh. Ini perfeksionis gitu. Itu sampai dia punya standar. Itu keren. Sampai ada meaningnya gitu kan. Tapi jujur itu memang terinspirasi dari setiap kali misalnya kalau ada teman atau siapapun gitu nelpon aku. Dan jujur all of my life, apalagi ya selama aku ngerantau gini ya, dan bertemu orang berbeda-beda, rata-rata tuh aku memang banyak ngedengerin teman-teman curhat gitu tentang percintaan gitu. Mungkin karena aku dulunya anak psikologi kali ya, jadi mereka tuh PW gitu cerita sama aku. Nah, jadi mereka cerita teleponan, terus ya gitu aku kayak aku mau nyelipin ini karena ini something that I do in my life juga gitu. Ya udah, jadi di situ aku kayak ngomong kayak, babe, self discipline and love begins with the mastery of your mind. Jadi kayak
cinta dan self discipline itu tuh memulainya tuh di kepala lu gitu. Oke. Dari how you think. Oke. Di situ mulanya. Nah, kalau misalnya lu nggak bisa evaluasi kondisi dan situasi, lu nggak akan tahu dong mau ngapain. Jadi daripada lu mikirin orang itu, mending lu mikirin diri lu gitu. Oke. Gitu. Keren loh. Ya, memang ilmu psikologi kepake buat begini, ceramahin lewat lagu gitu. Iya, tapi agak stuck dikit gitu kan. Agak ada parental advisory-nya. Iya. Keren. Keren. Nah, aku agak menggaris bawah sebuah style yang berbeda gini, Sheki, di sebelumnya. Dimana ketika di sesi full rap, bener-bener nge-rap banget, yang flow-nya juga keren banget. Nah, sesi, you know who Abi itu. Dika wanna be. Nah, langsung ada Emir main drum. Langsung ada Emir main drum. Nah, itu dan di lagu Drunk in Love ini, you sing gitu. Ada sedikit melodic, ada sedikit singing gitu. Itu memang udah target pingin punya lagu yang singing juga gitu. Apa emang mau campur-campur aja rap, singing, rap gitu? Jadi awalnya tuh karena aku perfeksionis kayak kamu bilang tadi ya, benar. Aku tuh tadinya sangat aku pingin rap aja gitu. Oke. Cuma sebenarnya kalau aku boleh cerita dulu itu pas aku masih kecil, aku tuh basicnya vokal sebenarnya. Oke. Vokal. Cuma udah lama nggak dilatih vocal cords. Akhirnya udah kan. Ya, tapi masih adalah kayak kepikiran kayak aduh dulu tuh aku nyanyi loh gitu. Aku pingin juga ngebalikin si Sheila itu gitu. Pingin balikin my inner child lagi gitu supaya ada. Nah, akhirnya aku mikir kayak ya setelah ngobrol sama teman-teman, diskusi, udah akhirnya kita kayak ya udah deh, aku pingin ngebalikin lagi sense diri aku yang itu gitu. Aku pingin lagi kayak inner Sheila-nya keluar lagi melalui singing, tapi Sheky-nya juga masih ada gitu. Jadi kayak Sheila and Sheky in one song. Nah, itu tuh Drunk in Love. Itu gitu. Konsepnya keren sih. Konsepnya keren. Tapi di Inadequate ya lagu itu kamu juga nyanyi kan? Iya, ada nyanyinya dikit-dikit gitu kan ya di refnya. Cuma di situ kan kayak lebih ya nyanyi santai gitu kan. Cuma di sini aku di Drunk in Love pinginnya kayak lebih eksplorasi lagi nih, kayak lebih pelajarin lagi teknik vokal yang baik tuh gimana gitu. Di Drunk in Love juga aku tuh banyak dibantuin sama vocal director sebenarnya. Sama Yera Ray namanya. Itu vocal director dari Jakarta. Dia sebenarnya base-nya di Bandung juga. Terus ya udah aku langsung kontak kayaknya aku pingin lagunya ada nyanyi-nyanyinya. Cuma aku tuh nyanyinya belum mantep gitu. Jadi kayak tolong dong bantuin. Akhirnya udah tuh di studio aku, Rizky sama tim-tim aku lah sama Kayara. Ya udah kayak kita brainstorming. Akhirnya jadi deh Drunk in Love. Goks. Ya, kalian harus dengerin lagu ya karena dibanding sesi ini sebuah style yang berbeda. Kayak beatnya juga dikira kan bakal agak-agak afrobeat yang oh ternyata bassline-nya oke juga nih gitu. Terus ternyata ada nyanyinya. Aku seneng loh, soalnya ini feedbacknya dari Dika guys. Siapalah saya ini, aduh. Oke, Sheky, kita udah sedikit ngebahas Drunk in Love. Mundur sedikit ke sesi deh gitu. Kenapa akhirnya kamu mau muncul, bisa dibilang muncul ke permukaan industri musik as Sheky dari kamu yang sebelumnya nyanyi gitu kan Sheila, tiba-tiba kamu nge-rap dengan bareng Afterworks Record itu pertama kali sesi. Iya, lagu pertama pas aku udah join Afterworks Records itu sesi. Nah, kenapa begitu gitu image yang mau kamu tampilkan emang udah konsepnya seperti itu apa gimana? Yang dari lagu sesi ya? Sebenarnya tuh lagu sesi itu aku pingin kayak nunjukin lebih ke centilnya Sheky aja sih sebenarnya. Soalnya yang orang tahu itu dulu awal-awalnya Sheky itu Bronx dan kayak wah gitu yang agak kayak sebelum yang kamu kolaborasi juga kan yang kayak lagu aku di kalau tahu guys itu ada lagu aku judulnya MOB itu featuring sama rapper Bandung juga Uncle Yama. Dan di situ kan warna Sheky itu agak lebih kayak hood aja gitu kayak rapper girl gitu kan. Tapi kalau di sesi ini aku pingin lebih kayak I rap but I'm also centil gitu loh. Gitu. Dan maksudnya tuh kayak aku pingin lebih menonjolkan sisi itu sih sebenarnya di Sheky ini gitu. Kayak
I'm a rapper, but that doesn't mean I have to be the stereotypical Yeah. rapper chick gitu. Kupinginnya rapper, but I'm sassy gitu. Yeah. I'm centil gitu loh. Is that why you blend black and pink? Kan pinknya, iya kan sih? Kayak dari one perfectionist to another nih kepikirannya gitu kan. Satu orang yang detail ke detail yang lain. Connect loh guys. Iya kayak pinknya menandakan sesinya, blacknya your shaky. Iya, shaky yang the rapper hood kind of vibe gitu loh. Akhirnya saya bisa ngomong sama, itu kan saya kalau kepikiran gitu pas lihat sesi. Bener nggak sih kayak gini yang ternyata betul ya. Iya. Oke, seperti itu ternyata. Gitu guys, bener. Oke, that's about Drunk in Love and that's it about sesi yang aku sebenarnya mumpung ini pertama kali ngobrol panjang nih sama Sheki juga. Gak apa, kita masih ada hari besok dan hari besoknya. Kalau mau lanjut sampai besok juga gak apa-apa. Tinggal di-charge aja lagi, di-charge. Semua kamera di-charge. Mohon maaf yang di belakang kamera. Oh iya. Anak pulang dulu dia. Kita berdua doang di sini nanti. Yang di belakang kamera sound yang entah, visualnya entah. Gitu. Bener. Nah, Sheki, jadi tadi kita sempat ngobrol juga bahwa ternyata Sheki ini anak rantau. Yes. Kita talk a bit about Sheila deh sebelum Sheki ya. Okay. Kita agak mengenai Sheki before Sheki. Sheki before Sheki. Ya, kamu tuh anak rantau ternyata kan? Iya, anak rantau. Dari Sumatera. Kota apa kalau boleh tahu? Duri. Nah, saya yakin banyak yang belum familiar sama kota Duri. Yes. Itu tuh nggak nyampe sejam dari Pekanbaru sih iya, aku kan. Benar. Dan ternyata ketika aku gali lagi tadi sedikit di off cam, Sheki ini orang tuanya dari Padang. Iya. Bersuku Minang. Ya, ternyata orang tua saya juga bapak saya kebetulan Minang, makanya connect. Udah sama-sama perfeksionis, sama-sama Minang, ternyata jangan-jangan saudara jauh. Iya mungkin ya. Aduh, please kontak bapak lu langsung ya. Langsung. Mama, papa kenal om ini nggak? Om gitu. Jadi saudara. Tapi gitu loh. Iya, anehnya di suku Minang itu kayaknya nggak tahu ya apa kayak Bandung juga kali ya agak sempit gitu. Everyone knows everyone gitu. Bisa jadi aja sih. Bisa jadi. Kayak pertemuan keluarga besar itu kayak ada yang dari Koto Gadang, ada yang dari Pariaman, ada yang dari segala macam, ternyata salaman. Oh, kerjanya di sini. Oh, orang sini. Kenal ini dong. Oh, gitu kan. Iya kan? He knows. It's Minang things. It's vibe, man. It's vibe. Nah, itu kamu berarti dari kecil di Duri? Di Duri, dari kecil. Sampai 2013. Terus kamu kuliah di Bandung? Iya, tahun 2014. Oke. Gitu. Musik dari kamu kecil di Duri ataupun di household kamu gitu seperti apa musik tuh? Wah, kalau musik di household aku ya kayaknya nano-nano sih sebenarnya. Oh, semua ya? Dari lagu daerah Minang, dari jazz, dari reggae, pop, hip hop, dengerin gitu. Soalnya keluarga aku memang seneng sama musik. Keluarga aku seneng musik. Walaupun orang tua aku sebenarnya kerjanya yang 9 to 5 gitu ya. Cuma mereka tuh yang kayak very supportive gitu loh sama aku di musik dan apapun yang tentang seni. Itu mereka sangat kayak sangat mendukung gitu. Jadi dari kecil tuh aku memang banyak ngedengerin lagu yang berbeda-beda genre. Cuma yang paling melekat di aku nih mungkin karena pas remaja kali ya. Kan di situ tuh mulai kita tuh kayak explore things that we like kayak gitu. Nah, di situ di masa remaja itu aku kayak dikenalin sama yang namanya hip hop. Gitu. Lewat abang-abang aku. Kamu berarti punya saudara gitu kan? Punya kakak-kakak yang memperkenalkan kamu ke hip hop. Iya, jadi mereka suka dengerin gitu ya, dengerin lagu gitu di rumah. Terus akunya ya kayak ya dengerin, terus seru juga sih. Ditambah aku juga dancer dulunya. Oh iya. Aku dulunya dancer. Dan aku juga coba ngedance hip hop. Gitu. Backgroundnya tapi bukan hip hop dancer? Bukan, jadi backgroundnya aku malah tradisional. Traditional dancer. Terus akhirnya ya ke-influence sama abang-abang aku gitu ya. Aku ya kepo gitu, soalnya pas ngeliat music videonya, wow, very explicit, but I like it gitu. Akhirnya ya udah gitu, gue mau kayak gitu, gue mau joget kayak gitu, mau rap kayak gitu. Akhirnya itu terus yang dengerin.
Terus akhirnya kan mau nggak mau jadinya coba ngikutin gitu ya, dengerin lagu tuh. Ya udah akhirnya mungkin dari situ sih kenapa aku bisa nge-rap gitu. You still remember the first hip hop song atau artis yang kamu dengerin? The first ya, Yeah. the first hip hop song that I heard itu seingat aku ya. Iya. Saat aku sudah sadar di dunia ini yang aku dengerin hip hop pertama tuh Missy Elliott. Missy Elliott. Yang judulnya aduh lupa judulnya apa. Oke, pokoknya Missy Elliott ya. Iya, Missy Dan Elliott. kamu lihat MV-nya. Iya, MV-nya tuh yang jelas ada anak-anak kecil joget-joget dan salah satu dancer anak kecilnya itu dulu main di film Step Up. Aduh, aku lupa sih. Tapi ntar kalian lihat ini nih, bentar ya, aku masukin. Tuh, yang ini. Yang gitu. Yang di belakang kamera, ya research dulu. Garuk-garuk. Iya, oke. Missy Elliott, wow. Itu umur berapa kamu pertama kali dengar Missy Elliott? Ingat gak? Kayaknya TK, SD gitu? Oh enggak, kalau misalnya SD TK kan masih pop-popan ya. Masih dengerinnya tuh Britney Spears tuh. Britney Spears, Pussycat Dolls. Tapi Missy Elliott tuh kalau nggak salah pas aku kelas 3 SD gitu. 3 SD apa 4 SD. Di situ sih aku baru tahu yang namanya kayak Missy Elliott, Eminem. Aduh, aku suka banget dulu sama Eminem, Tupac. Iya. Gitu sih. Aku suka-suka sama mereka pas kecil. Berarti influence-nya lebih ke gangster rap lah ya kalau aku bisa bilang mungkin gitu. Lebih ke sana nggak sih? Iya kan? West Coast ya. Tapi jujur aku suka juga sama Biggie sih sebenarnya. Nah, itu. Karena Biggie tuh flow dan beatnya tuh enak gitu. Tapi kalau mau cerita Tupac. Iya, betul. Kalau yang ada cerita di liriknya ya, Tupac sih aku sukanya. Di storytelling. Iya, storytellingnya Tupac. Tapi yang kayak bump and vibe-nya tuh kayak Biggie sih. Jadi jangan lagi nanyain aku Tupac apa Biggie, itu susah guys. Gak bisa dipilih. Itu sulit. Tapi kalau aku harus nanya di style kamu nge-rap nih. Yang influence kamu banget tuh siapa sih? Karena kan you listen to all those great hip hop artists gitu. Tapi yang buat kamu ketika kamu itu ada nggak satu musisi atau beberapa musisi yang stylenya tuh nge-influence? Kalau nge-influence agak susah sih bilang satu. Karena mungkin karena aku dengan beberapa genre yang berbeda-beda sama beberapa artis yang beda-beda juga. I think it's a mashup of all the artists that I hear gitu. Tapi kalau aku bisa point out mungkin yang nge-influence ya kayaknya antara campuran Messi, campuran Ariana Grande sedikit, campuran Doja Cat sama Little Sims. Kalau aku bisa sebut ya si concoction shaky ini, ramuan shaky ini, nah dari mereka tuh kayaknya sih ya. Karena biasanya an artist gitu ya, kita sebutnya bukan artis ya, tapi artist gitu ya. Artist that makes art gitu kan. Influence tuh kadang-kadang bisa datang dari mana-mana ya nggak sih? Kamu setuju nggak sama itu? Bener. Kayak dari berbagai macam genre and bentuk dan bisa dibilang ya sesimpel kamu cuma duduk di sebuah taman kota aja bisa dapat inspirasi untuk ya kan misalnya taman nih nggak kebayang akan jadi lagu rap, nggak kebayang akan jadi lagu metal. Iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? I'll cut you right there. Mau tau nggak salah satu cara aku dapat inspirasi dari lagu-lagu aku? Gimana? Naik Grab. Boleh nggak sih gue pakai? Nggak apa-apa. Naik Grab, naik motor. Jadi gue kalau misalnya kemana-mana, karena gue anak rantau ya, gue kan nggak ada kendaraan. Nah jadi gue kemana-mana tuh pasti pakai Grab. Dan aku sebenarnya lebih suka naik motor. Soalnya bisa pakai headset terus kayak kena angin, enak gitu. Nah kadang pas naik motor itu, terus lagi ngeliat-ngeliat aja gitu melamun, tiba-tiba dapat inspirasi, terus aku langsung keluar HP, langsung ada lirik, bentar, ada lirik, nah simpan lagi, dengerin lagi, gitu. Iya kan? Nah, ya bener banget. Kita nggak tahu inspirasi itu datang dari mana, guys. Betul. That's what being an artist is all about gitu kan. Karena inspirasi bisa datang dari mana-mana dan artis yang menciptakan karyanya itu bisa menyaring semua inspirasi itu untuk menjadi sebuah karya gitu. Iya, yang itu tuh kayak mencerminkan mereka. Dari semua yang mereka ambil dari whatever that is from our senses gitu ya. Makanya guys bersyukur kita tuh diberi senses yang lengkap. Ini dia.
Ini vibin baru deh saya nyambung Vibing, ini iya enak kan? ini. Nah, Wah. miss Kamu tuh dikit introvert ya? banget. Jadi kalau ngomong kayak gini tuh kita gantian. Hi, welcome to Shaky's Chamber. Jadi kamu kalau misalnya ngomong yang kayak gini, itu kamu lebih energinya lebih ke ini ya? Iya. Ke charge. Iya. Sama. Anak psikologi yang tahu ya. Anjir. 3 tahun gini, 3 tahun nih gini Bu ya. 3 tahun saya tes berturut-turut nih. Aku tuh selalu dapat INFJ. Serius sama. Get out of here, man. Serius. Sama. Jangan bohong lu. Bener. Ntar Maris ini liatin ya. Boleh. Hasilnya. Kalau nggak salah masih ada yang nggak pakai kakek kan? Iya. Yang jenggotan iya, kan? Iya. 3 tahun berturut-turut sampai persentasenya tuh sama. Sampai ini saya tidak mengada-ngada gitu. Tapi kalau habis itu tes ulang pasti kan ada sedikit. Iya. Kan? Paling bedanya dari yang INFJ jadi INTJ. Mungkin paling kayak gitu. Iya. INFJ selalu gitu. I think we cousins. We cousins for real. Jauh diem. Ini gak lucu nih sampai ntar gue bilang lah bokap gue nih. Ternyata kenal sama ini gak sih Om ini tante ini. Oh itu anaknya. Wah. Tapi biasanya. Nanti tunggu story dia atau nggak story aku ya. Untuk hasil itu. Oke? Tapi bener apa namanya Minang tuh suka gitu. Oh anaknya si tante ini. Oh rumahnya di sini. Kok sedetail itu? Gitu. How do you know? How do you know? Perasaan gue nggak selalu ngeliat lu teleponan gitu kayak tahu dari mana gitu. Minang things. Oke, Minang things. Nyambung soal art tadi kan kita ngomong. Kamu tuh lebih ke kalau kan rap jadi ada flow. Flow atau melodi dulu atau lirik dulu? Aku biasanya agak random ya. Oke. Kalau misalnya lagi energinya lagi ada, terus udah ke recharge dengan baik, terus tidurnya 8 jam, bisa jadi kadang membuat lirik flow nanti. Oke. Jadi kayak liriknya udah ada, flow-nya belum ada. Kadang bisa gitu. Tapi lebih seringnya sih buat flow dulu. Terus baru lirik. Gitu sih. Oke. Kayak buat lirik tuh something yang seru sih buat aku. Karena kayak in my head tuh kayak lagi ada some scenario gitu loh. Kayak gitu sih. Aku buat lirik. Oke, karena aku tuh curious about rap gitu. Do you guys make the flow first or the beat? Karena kan ada kayak beberapa rapper yang kalau aku lihat ya kita sebut lah misal Travis gitu kan yang dia tuh ada dokumenter soal dia bikin si album yang kemarin bukan yang Utopia yang Astro World. Yang Astro ya. Yang Astro World itu kan bikin beatnya dulu nih. Dia kan ikut produce. Terus habis itu baru ditambahin rap gitu. Yeah. Yang kadang-kadang ada orang yang beberapa musisi pop di Indonesia tuh bikin lirik dulu, malah nggak bisa bikin musiknya atau mereka doesn't have that sense of musicality yang sampai mereka bisa menentukan chordnya apa segala macam gitu. Bener. Nah jadi ternyata kalau Shaky itu ya seperti itu tadi bisa kalau misalnya istirahat cukup lirik dulu. Iya lirik dulu. Ya, gitu sih. Kamu lebih seneng cerita tentang apa sih kalau nulis lirik? Kalau boleh tahu nih. In your head, kamu lebih seneng ngebahas apa? Atau yang harus yang selalu, let's say kalau rapper favorit aku di Korea lah ya, Suga from BTS gitu. Itu bener-bener, dia kan diss atau enggak mengenai perjuangan lah gitu kan. Perjuangan. Ada lagi kayak beberapa rapper yang talk about love. Kalau Shaky seperti apa? Self sih. Karena psikologi mungkin apa? Karena psikologi. Bener lagi anjir nyambung. Karena psikologi. Okay. Self. Tapi balik lagi sih. Kalau misalnya aku lagu sendiri ya, kebanyakan tuh aku ngebuatnya tentang self. Ya tentang self dan ada aku masukin pesan-pesan tertentu gitu kayak tadi gitu. Yang ceramah itu loh. Itu. Tapi kalau misalnya featuring dan tergantung beatnya juga, itu bisa aja tentang nyombongin diri. Tetap juga sih tentang self. Tapi ini positif, ini sombong. Ini humble, ini sombong gitu. Kalau featuring gue sombong. Oh gitu. Gitu. Ya gitu sih. Lebih ke, enggak. Kalau lagu sendiri humble, featuring humble flexing. Gitu, tentang self. Iya loh. Flexing mengenai humble itu. Iya, flexing tentang self-nya gitu loh. Ampun. Humble brag. Jangan-jangan nanti semua lirik rap lagu-lagunya Shaky bisa jadi buku self-help. Iya, self-help. Nih guys, panduannya.
If you trust me. Sampai ke titik ini tuh it's not an easy adventure gitu kan dalam hidup kamu. Aku lebih senang bilang adventure daripada journey. Iya. Karena kan lebih berpetualang gitu. Iya. Naik turunnya lebih kerasa. Iya, sampai kamu bisa cerita sedip itu lewat karya. Ada nggak kayak fase-fase dalam hidup kamu yang bikin I don't know, maybe it shapes you the you now gitu. Wah, ada banget. Kalau boleh di-share. Nih guys ya, kalau misalkan dengerin lagu aku yang pertama banget, Inadequate, itu tuh lebih ngomongin tentang gue tuh tahu gue punya potensi, tapi gue takut buat maju. Tentang gitu. Kan itu kontradiktif banget ya. Maksudnya lu tahu lu punya something but you're scared of doing that gitu. Why? Gitu. Terus kayak ada juga di bagian di bagian rapnya di lagu itu gue ngomong suicide. Yeah, that's right. But I've never tried. But mine's fucked even more than I realize. Jadi kayak aduh, pernah nih gue mikir-mikir tentang suicide tapi nggak pernah sih. Tapi nggak pernah sampai you know. Cuma kayak ternyata tuh my mind is morbid juga ternyata gitu. Dari all the life adventures that I have. Karena maksudnya saat lu ngerantau, ditambah gue ngerantaunya saat ya mau memasuki my early adulthood gitu. Kan di situ ya mulai kerasa banget hidup tuh gimana gitu. Bukan pas lu teenager, tapi yang kerasa banget tuh pas lu mau nginjak ke adulthood. Nah di situ lu pelajar yang bener-bener lu tahu lu gimana dan lu pinginnya jadi orang apa, dan itu kan berat ya. Dan gua ngerasa saat gua ngerantau tuh ngalamin itu seru sih kalau dipikir-pikir lagi, karena kayak wow, I've been in that position gitu. I've been in that rut, but I got out of it. Terus kayak gue senangnya tuh mungkin karena gue juga ke-influence sama orang-orang yang baik ya. Teman-teman dan keluarga dan lingkungannya juga positif. Ya gue bisa ngebalikin itu semua jadi something yang baik gitu. Gue buat karya kayak gitu sih. Itu titik balik in Shakey's life gitu yang kamu pingin bermusik gitu. Kamu pingin berkarya, itu di situ titiknya. Titiknya itu ya kalau bisa dibilang sih di situ awalnya kayak aku ada interest. Cuma untuk pada saat itu belum yang kayak gue mau serius gitu, belum. Karena gue dulu masih kayak agak ya nggak ya gitu. Kayak apa ini cuma just a fling? Apa ini just a moment doang? Apa mau memang serius gitu? Akhirnya tahun 2021 I decided kayak nah, I'm happy doing this gitu. I don't want to work 9 to 5. I want to work something yang it makes me comfortable. Secara financial it makes me comfortable, but not much, and that's enough bagi gue gitu. Karena kayak I want to enjoy gitu. I want to enjoy my life. Dan itu sih aku bersyukurnya banget aku bisa kayak doing something that I truly love gitu. Terus kayak inner child aku tuh balik lagi gitu. Jadi kayak kayak thank you God gitu, kayak akhirnya bisa mendapatkan chance kayak gini sih. Kayak bisa di cast chamber kan karena Shaky juga ya guys. Ya nggak sih? Aduh. Tapi talking about enjoying gitu, enjoying life. People have their own way of enjoying life gitu kan. Kayak some people travel, ada juga yang akhirnya kulineran kalau lagi stres apa belanja gitu. Shaky sendiri, how do you enjoy life besides doing music? Being around my family and friends. Terus kalau pergi ke alam. Kalau pergi kayak berapa minggu yang lalu gue ke Tahura. Tuh seneng banget. Tahura tuh menyenangkan. Iya. Tahura tuh asik. Iya. Just walking. Padahal lu nggak ada kayak naik nggak ada naik something gitu, nggak, cuma jalan hiking gitu ya, hiking kecil. Itu tuh udah seneng gitu, karena it eases your mind gitu. Lu nggak ada kepikiran apapun itu pada saat di situ gitu. Gitu sih yang buat aku kayak peace of mind-nya tuh balik lagi, terus ke feel recharge kayak gitu. Spending time alone atau sama orang kalau buat Shaky? Spending time alone. INFJ guys. Iya, INFJ harus alone dulu recharging. Soalnya orang pasti ngiranya kita tuh extrovert banget, kita tuh introvert. Iya kan? Coba kalian searching INFJ apa ya? Tuh. INFJ-nya I ya? I.
bukan INFJ. Karena ada orang yang ketika ngomong INFJ dia mikirnya ENFJ. Terus akhirnya waktu aku bilang enggak INFJ, dia merasa langsung betrayed gitu. How could you gitu. Enggak, dari awal saya jujur aneh salah nangkep gitu. Ada yang akhirnya nangkep seperti itu. I not I. Iya. I not I. Tapi lu sering dikira gitu gak sih? Sering dikira kamu tuh ekstrovert ya? Sering. Apalagi kalau interview di media atau radio atau ya pokoknya yang harus ngobrol lah. Iya, yang harus ngobrol yang it takes up your energy a lot, ya gak sih? Aku pernah punya satu episode Chamber Talks yang pernah ada sama Anggi Marito. Anggi tuh sama seperti kita. Oh ya? Anggi tuh bisa dibilang satu frekuensi lah sama kita. Terus ada beberapa kalau dari cowok yang pernah ketemu yang kayak gitu lagi, Nuka. Itu tuh bener-bener abis take podcast. Ini bukan rahasia ya, memang ini yang kami alami gitu ya. Abis take podcast tuh kita sama-sama yang bener, sama Nuka tuh sama Anggi tuh sampai ada waktu sampai Kak aku sini dulu bentar ya. Kayak gitu. Karena dia cerita banyak gitu dan apa yang self gitu kan. Jadi kayak it's draining. Seru, it's fun. Tapi nggak bisa bohong. Memang it takes up your energy gitu. Yeah. Makanya lo kalau misalnya di-charging gimana? Recharge-nya sebenarnya tidur sih, kayak kayak leyeh lah gitu, kayak leyeh terus yang doing nothing like orang sinting kalau kata ibu mah. Ibuku selalu bilang ya doing nothing like orang sinting itu memang udah runs in our blood aja gitu. Kayak sama ibu tuh suka yang heran nggak ngapa-ngapain, sedangkan kayak adekku tuh lebih kayak yang ayo jalan-jalan, ayo masih kalem gitu. Dan satu lagi sih spending time alone. Itu yang jelas. Bener. Sendiri sih, kayak kadang-kadang kalau udah dapat momentumnya atau dapat feel-nya tuh keluar studio lagi atau keluar kamar lagi atau ketemu orang lagi. Itu baru bisa tuh, karena ya ini ya itu prosesnya gitu sampai bisa recharge. Kalau tadi sih jalan-jalan di Tahura gitu ya. Ya nggak harus Tahura juga sih ya, jalan-jalan pokoknya. Jalan-jalan di alam. Di alam lah gitu. Aku pernah cerita juga ini fun fact, aku tuh sering nyetir sendirian. Nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau belok-belok ke arah mana, tapi nyetir sendirian aja. Dan itu biasa sore ke malam. Terus pulang-pulang dimarahin nggak? Ini kok bensin habis gitu nggak? Dulu begitu. Dulu gitu. Terus sekarang kan saya sudah aman lah, jalan-jalan gitu. Paling ditanya gitu, Bang, ditelepon kenapa nggak pulang? Maafkan saya. Ya. Tapi itu prosesnya seperti itu. Kamu tadi kecil bilang kalau kamu dengar musik macam-macam. Macam-macam. Nah, kita kembali ke situ ya, karena aku penasaran sama music in your perspective gitu. Dalam perspektif Shaky, you're doing rap, but do you have any guilty pleasure gitu? Kamu ternyata senang dengerin hard rock misalnya, atau kamu senang dengerin I don't know, K-pop mungkin, atau ya kayak gitu-gitu, ada nggak? Ada. Apa tuh? Aku suka dengerin lagu-lagu emo. Oh iya. Aku suka dengerin lagu-lagu emo. Iya, oke. Terus kayak dulu tuh sempat a big fan of Avenged Sevenfold juga. Oke, atau ATOJX. Karena dulu aku sempat nge-drum juga guys. Sempat main drum juga dulu pas SMP. Cuma belum sampai yang bisa double pedal gitu, enggak, belum. Cuma dulu tuh kayak memang sempat ada ikut kursus drum, cuma nggak dilanjutin karena les drumnya jam 7 malam sampai jam 9 malam, dan itu posisinya aku masih anak SD dulu. Jadi kayak capek les drum gitu. Tapi kalau sekarang tuh kayak aduh nyesel sih dulu nggak lanjut drum gitu, karena it's fun gitu, fun, dan lagunya tuh memang seru aja sih, maksudnya contradictive of what I used to listen to gitu. Kayak dulu gue dengernya Pussycat Dolls, Britney Spears. Pas SMP, pas udah mulai jadi remaja gitu ya, remaja bandel gitu, dengerinnya emo gitu. Kayak gitu sih. Emo-nya ada ini nggak, misalnya Second Hand Serenade kah? Denger. Second Hand. Denger juga Second. Fall Out Boys denger. MCR ya. MCR. Anthemnya nggak sih Pak sebagai ini emo? MCR. Mr. Brightside.
Oke. Ya kan? The Killers. The Killers. Ya. Ya gitu sih lagu-lagu gitu. Mengalami. I even have a playlist for it. Oke. Namanya Rebellion Phase. Ntar aku kasih linknya kalau mau. Boleh. Boleh. Guilty pleasure aku itu sih sebenarnya. Di streaming platform kan, Iya. ada kan? Iya, ada. Saya juga ternyata punya, jangan-jangan tuh bisa sharing playlist abis itu. Wah. Menarik. Mungkin kita tuh kembar apa ya? Mirip gak? Mirip gak? Kamu berarti mengalami fase rambut di giniin, enggak? Ya. Terus yang fotonya harus gini kan? Kayak gitu fotonya harus ke atas gitu. Iya. Oke, Gitu. ini menarik nih. Kamu ngedrum berarti nih. Iya, Ini dulu drum. Aku jadi penasaran. Drummernya lagu apa atau genre tertentu kah, atau kan kamu bilang kamu nggak double pedal nih, atau jangan-jangan Motown gitu yang kamu. Wah, dulu pas les drumnya itu sering bawain lagu Niji. Oh, Beda banget ya? oke. Iya, lagu Oke. Niji. Misalnya lagu apa ya dulu? Biarlah Iya, aku iya itu apa sih rela. judulnya? Biarlah. Ya itu. Niji. Biarlah. Terus apa ya dulu tuh ya lagu AC/DC. Oke, ya Kayak gitu yang sih. tet tenenet gitu-gitu ya. Tenenet. Teren, Didik-dadik-dik-dik-dik-dis. oke, setidaknya bisa begitu. Itu berarti udah bukan beginner level lah. Itu di atasnya sedikit lah ya. Sedikit. gitu. Mir, coba Mir, diuji Mir. Mir nih kalau nonton. Ayo Mir. bawain drumnya masuk sini. Coba. Emir. Emir kan kemana-mana bawa snare tuh kan. Coba ya. Si Emir lucu, Anda lucu. Gitu sih. Tapi berarti kamu not apa ya, bukan yang girly banget yang tumbuh besar karena kan kamu ngedrum, kamu dengerin banyak gitu. Enggak ya? Jujur aku tuh ngerasa dulu tuh ini salah satu hal yang aku sadarin juga lately setelah film Barbie. Oke. Setelah film Barbie, I had like this sempet a glimpse of apa ya? Identity crisis. Kayak kok gue sekarang I feel alive ya. Aneh banget, I feel alive being kayak gini gitu, yang centil, bla bla bla. Dan dulu tuh aku ngerasa I suppressed that. I suppressed that karena I have brothers. Terus dulu main drum. Terus dulu main basket juga. Oke. Jadi ngerasa kayak I was ashamed of being a girly girl back then gitu. Dan gue juga nggak tahu kenapa. I don't know ya, mungkin pada saat itu kayak when you meet people dan pada a certain point mungkin it kind of changes how you think about yourself. Dan pada saat itu mungkin aku tetap going with the flow aja tanpa mikirin balik lagi, tanpa introspeksi lagi. Jadi saat kayak sekarang udah banyak banget movement feminist dan kayak apalagi setelah film Barbie kayak it kind of makes me pede gitu. Buat nunjukin kayak gak apa-apa sih gue suka pink, gak apa-apa sih gue being a girly girl, that doesn't change my quality of a person juga gitu. Iya, betul. My quality of a woman enggak juga gitu. It's just that I'm a boss but I'm girly gitu. Kayak gitu sih. Dulu tuh malu gitu, nggak tahu kenapa. Cocok dengerin apa lagu I'm a boss, I'm a bitch, I'm a boss. Yeah, I'm a bitch, I'm a boss. Itu shaky banget gak sih? Iya. Collab kali ya. Wes, boleh tuh. Boleh kali. Siapa musisi boleh disebut? Ayo. Jangan nanti dia kalau nggak mungkin sih dia nonton tapi nggak ya. Gak tahu. Siapa sih itu Doja ya? Lagu Doja ya? Iya Doja. Iya. Doja. Tapi Doja sekarang lagi belok. Iya bener. Takut antar gue diajak Illuminati. Iya. Wow. Lagi fasenya. Kan dia lagi menemukan fase. Sama seperti beberapa musisi yang lain di luar negeri kan ada fase-fase tertentu ya. Yang seru sih. Wah, seru. Lu gak mau ikutan? Lu gak mau ikutan what they're doing gitu? It's kayak interesting gitu loh. Duluan coba. Saya menunggu testimoni aja dari gue. Hit me up. Terus tiba-tiba gue hilang gimana dong? Wah ngeri, jangan dong. Nah nanti nggak bisa tukeran playlist. Iya. Udah nggak jadi. Nanti aja. Adventure gue masih panjang. Nah itu, adventure masih panjang. Tahura masih panjang tuh. Belum semua tuh kan sampai Maribaya. Panjangin lagi dong. Waduh. Panjangin lagi. Gue udah bolak-balik itu tuh Maribaya nyampe Maribaya.
capek kan ujungnya itu yang jelas totalnya gue tuh jalan 10 kilo aja. Oke. Bolak-balik 10 kilo. Bolak-balik 10 kilo. Iya, kurang. Harus lebih tambah lagi. Itu yang suka hiking belakang ada sih sebenarnya ya, itu yang senyum-senyum dia. Wah, udah jangan. Ntar kalau gue gitu terus gue berubah jadi Forrest Gump. Shaky Gump. Balik-balik udah begini. Run, Shaky run. Forrest Gump itu kan sampai referensi filmnya. Tar lu. Jangan-jangan kalau tau Forrest Gump tahu ini enggak? That's one of my favorite movies by the way. Sama. Itu top 10 ada sih Forrest Gump. Tahu enggak Forrest Gump pernah dibikin versi Indianya? Tahu coy. Iya kan? Itu lebih kacau lagi. Iya, Lal Sing Chada dulu ya. Itu lebih kacau lagi karena harus nonton Forrest Gump India. Forrest Gump India yang main 3 Idiots tuh si Amir Khan. Kalian nonton deh coba. Fun fact ngomongin India. Dulu pas gue masih kecil banget, gue suka banget lagu-lagu India. Lagu India atau film atau film, sinetron? Lagu, semuanya gue suka. Ntar ada, gue liatin deh. Ada foto, foto gue pakai sari. Sari ya namanya ya? Iya, sari gitu. Sari buat-buatan emak gue gitu. Terus pakai bindi gitu. Karena dulu saking sukanya sama India gitu. Wow. Ini sebuah fakta yang unik ini. Belum pernah diketahui sama publik mungkin. Wow. Apa sih lagu India tuh ya? Kuchi kuchi hota hai. Bisa nyanyiin enggak? Kal karu hai. Kuchi kuchi hota hai. Apa bisa nyanyiin sih? Teneneng, teneneng. Terus nanti di belakang pohon gitu-gitu kan. Aduh. Hujan, tiba-tiba kering lagi. 3 Idiots nonton enggak? Hah? 3 Idiots. 3 Idiots enggak sih. 3 Idiots lagu-lagunya ya menurut aku ya. 3 Idiots itu bukan film India ya? Ini ya. Iya, 3 Idiots ya. Yang main si Lal Sing Chada tadi. Si Amir Khan. Gue kayaknya pernah lihat ininya. Yang bertiga. Cuma belum pernah nonton sih. Itu lagu-lagunya enak-enak. 3 Idiots. Itu sama Forrest Gump India tadi Lal Sing Chada. Fun fact, aku tuh punya lagu-lagunya Lal Sing Chada di di like songs tuh ada. Ada 3-3-nya, 3 lagu utamanya. Saking enaknya lagu India tuh. Si lagu ntar coba saya share kepada Anda ya. Nanti share aja ya. Aduh. Oke, tadi kan ngomong soal Forrest Gump. Tahu film apa yang orang suka pakai bajunya? Andy Dufresne. Shawshank Redemption. Nah, tahu nggak? Tahu, coba belum nonton. Itu must watch. Itu masuk buat kalian juga coba must watch Shawshank Redemption. Ini bukan spoiler, tapi kalian tahu nggak yang tembok penjara dilobangin? Ya. Itu. Oh, tentang itu. Asal mulanya kalau nggak salah itu nggak sih? Oke. Itu pokoknya nggak mau spoil jauh. Shawshank Redemption harus nonton. Soalnya segenerasi lah Forrest Gump, Shawshank dan lain-lain. Iya, kayak aku suka sih film-film yang kayak ada journey. Terus old movies tuh, I like old movies. Backdraft pernah nggak nonton? Backdraft belum. Aku pernah nonton ini nggak? Pernah nonton Riding in Cars with Boys. Tahu familiar itu, tapi Drew Barrymore kalau salah yang play the movie. Itu sedih banget sih. Kalian harus nonton Riding in Cars with Boys. Familiar tapi itu belum nonton. Itu film jadul banget. Sedih. Salah satu film sih yang sempat ditonton banget dulu tuh Ralph Macchio nggak sih? Goonies tuh Ralph Macchio ya? Ya Goonies tuh. Ralph Macchio tuh bukannya Karate Kid. Iya, Karate Kid. 1, 2, 3. Iya. Ralph Macchio. Oke, itu mengenai Shaky tadi ya, ternyata suka drum juga, suka musiknya macem-macem. Dan sekarang kita udah talk about Shaky, talk about the songs. Yes. Now let's play a game. Okay, what game? Do I get a prize? Ada nanti prize-nya, tapi bukan dari game ini kan. Bukan. Satu gitar apa? Waduh, jangan. Satu kamera apa? Wah. Nanti ada prize-nya di ujung. Oke, apa tuh? Shaky. Kita akan main This or That. This or That. Ya. Oke. This or That. Ada beberapa pertanyaan yang pokoknya awas kalau ada this or that Biggie. Lupa, awas aja. Nggak ada. Okay. Kita pokoknya yang lain lah. Okay, lain dari yang lain. Yang pertama. Oke. Ini sebagai orang Sumatera diuji nih. Makanan asin atau pedas? Hah, nggak bisa digabung gitu. Kenapa harus asin dan pedas?
Kenapa nggak asin, pedas, dan manis gitu? 3 dong. Asin This, atau that, pedas? or those. Asin. Nggak, pedas. Pedas. Jangan deh, asin aja. Kalau pedas mencret. Oke. Asin. Asin ya, asin. Ada makanan tertentu yang harus asin tuh, misalnya nasi goreng kah atau apa, kayak ayam goreng. Harus asin. Ada nggak makanan tertentu yang makanan asin yang favorit? Makanan asin yang favorit mac and cheese sih. Jauh ya, saya nanya ayam goreng nasi goreng. Di ini mac and cheese. Ayam goreng asin. Kalau ayam goreng manis tuh kayak kurang apa ya? Kurang urang awak gitu. Kurang urang awak. Ini kedua kali urang awak disebut di podcast ini ya. Ini kedua kali nih, urang awak. Urang awak. Oke. Asin. Lanjut. Oke. Shaky. Yes. Prefer performing with band or -1? Band sih. Oke. Jujur band. Lebih bisa apa? Edwin, IQ. Sumpah. Alif juga ya? Iya, sama Alif, sama IQ. Halo, nama saya Alif. Tahu nggak itu? Apa? Meme itu? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Alif tuh pernah ikut biskuat. Biskuat ya? Halo, nama saya Oh Alif. iya, itu tahu. Yang kan? anak kecil itu kan? Iya, itu kan dia. Yang ini. Demi apa? Itu Alif. Bohong. Serius. Ada di IG-nya Alif. Bohong. Iya. Halo, nama saya Alif. Baru tahu. Abis ini kita lihat. Iya. Berarti band ya? Band sih. Band. Lebih bisa apa? Bisa explore kah? Bisa apa? Soalnya gini, nih kan lagu gue kan R&B, hip hop. Tapi kok bisa pakai band jadi rock gitu. And the euphoric feeling is gitu. Iya, betul. Kayak gue nggak habis pikir gimana si Edwin, Emir, IQ, ya band aku itu kayak bisa membuat lagu hip hop itu jadi rock. Jadi rasanya kayak wow, you feel more badass. Iya. Rock sih. Rock sih. Band. Oke. Sekarang, Shaky, nulis lirik in English or Indonesia? Wah, I'm sorry. But I gotta say English. Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nggak, soalnya gini, fun fact. Hari ini banyak fun fact-nya ya. Fun fact, aku tuh sebenarnya banyak kayak dikasih insight. Shaky, gimana kalau kamu buat lagu rap, R&B, hip hop gitu, tapi in Indonesia. Oke. Gitu. Cuma akunya masih kayak mungkin karena mungkin karena di household aku kalau ngomongnya tuh pakai bahasa Inggris, kalau ngomongin tentang feelings gitu. Karena dari kecil tuh nggak terlalu biasa ngomong tentang feelings pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kayak saat ngebuat lirik tuh mungkin kayak ini cringe gak ya? Gitu. Ini cringe gak ya? Cuma kalau bahasa Inggris tuh kayak lebih plong aja gitu. Lebih plong, lebih banyak kosakata, lebih enak ngucapinnya juga. Iya, kayak jadi kayak my point itu nyampe gitu. Iya. Gitu guys. Berarti saat ini tapi, in English. Iya, tapi pingin sih. Tuh. Pingin sih. Kayak mungkin ya kalau ada yang bisa ngajarin supaya kelihatannya nggak cringe gitu ya. Tapi rap gimana. ya, tapi rap ya tapi kan. Rap. Oke, we'll see in the near future mungkin. Who knows? Asik. Nah, ini bukan Biggie or Tupac, tapi Riau atau Bandung. Insert evil love. Left. Coba Riau atau Bandung. Jujur. Kan gak ada yang salah, gak ada yang benar. Wah, gimana ya? Riau or Bandung? Riau sih. Riau. Karena lahir di sana mungkin lahir kan. Di sana. Saya bantu Anda, Bu. Riau sih jujur. Iya. Bukannya gimana ya, kayak Bandung tuh fun gitu. Riau juga, cuma it's a different feeling when you are diapresiasi, di-praise gitu ya, di tanah yang you grew up in gitu. Iya. Kayak the soil you grew up in, it's a different feeling. Iya. Pernah manggung di Riau yang bawain Shaky as Shaky? Belum pernah. Jadi tolong untuk para petinggi Riau, IO Riau, Riau, ini Shaky ya. Pekanbaru, bebas Riau manapun, kalau bisa. Bebas Riau manapun. Riau manapun. Oke. Itu salah satu di wishlist aku tuh sebenarnya. Iya. Di wishlist. Mudah-mudahan ya. Riau. Dengerin.
Si Ria udah dengerin. Oke, wah ini. Jangan yang buat gue jadi existential crisis gitu dong. Enggak, ini nggak existential crisis. Enggak, ini aman, ini aman. Aman. LDR atau satu kota tapi beda iman. LDR sih. Itu adalah kunci. Stop dong. Stop hurting yourself. Wow. You know what's about to happen. You know. Kecuali mama papa kalian berdua bolehin sih ya nggak apa-apa. Ya itu beda ya, itu Iya. beda. Oh, itu big wall ya, temboknya tebal. Benteng begitu tinggi. Kang Marcel, lagunya nih, Kang Marcel. Ini lagunya lagi dipakai nih. Oke, LDR ya. Kita tidak akan panjang lebar di situ karena temboknya terlalu tinggi. Kok LDR? Temboknya terlalu panjang gitu. Gak bisa. Oke. One last question. Ya, ini biasa. Udah kelihatan nih, udah mulai ini nih, energi ininya udah mulai kayak nggak bisa bohong ngomong yang ini psikologi. gitu. Ya. Nggak, soalnya yang di belakang kamera sebelah sana tuh udah mulai gini, Oke, Sheki, one last question. Ini adalah pertanyaan yang cukup amat sangat anget. anget. Berat. Ini berat. Pokoknya ini berat. Buat saya maupun buat ya Sheki gitu. Buat aku sih berat. Nggak tahu kalau Sheki. Jadi gitu, gue jadi deg-degan. Enggak, emang harus build up ya deg-degan. Pertanyaan yang ini build up-nya harus dedet. Oke, editannya berarti harus Ngomong sama yang edit di sana. Ceng. Geleng-geleng. Ini acaranya Dika, tapi kenapa gue yang banyak request ya? Maaf loh. Gak apa-apa. Bukan Anda doang kok yang banyak request. Sheki. Apa? Yang itu? Bukan. Apa? Sesi Sesi atau drunk in love? Drunk in love. Ternyata mudah buat dia ya. Ternyata Drunk in sangat love. mudah. Drunk in love. Jujur, drunk in love. Karena lagi promosi itu. Bukan karena promosi itu. Karena I feel itu menyatukan the whole me. Jadi di situ ada Sheki dan Sheila. Gitu. Yang tadi di awal tadi. Iya, Sheki dan Sheila. Kayak every part of me itu kayak mulainya di drunk in love itu gitu. Kalau Sesi itu lebih banyak Sheki-nya sebenarnya. Oke. It's not that I don't love Sheki, it's just that it's like a fun combo aja gitu. Kayak me Sheki and me Sheila kayak it's me gitu. Ya, berarti mudah-mudahan nextnya ada Sheki plus Sheila lain. Apa bulan depan. Wow! Bulan depan. Pas ini take berarti bulan September. Bulan depan. Oktober. Sheki plus Sheila lagi. Yes. Nanti pokoknya ditunggu. Sheki semuanya, tepuk tangan dulu dong buat Sheki. Ramai sekali 1000. Buat Dika. Yay. 1556 orang yang nonton di sini. Terima kasih semuanya ya. Wah, yang di belakang sampai di atas. Om, tentu. Ngeri kalau beneran ada yang di atas. Nah, seperti yang tadi aku bilang, ada hadiahnya. Beneran dong. Ada hadiahnya. Yay. Jadi, Chamber Talks ini kita collab sama Lenis Teras. Nah, dan Oma, tuh ada omanya di sebelah tuh ngasih sesuatu khusus buat Sheki. Ini ada, boleh dibaca tuh. Dear Sheki, always be sassy as Sheki wanna be. So cute. Si Oma nih kemarin. I'm gonna make that into a lyric. Gaya juga nih Oma dari kemarin udah pop, udah ini sekarang hip hop. Luar biasa nih nenek satu. Sheki, sekali lagi thank you. So much, this is so cute. Thank you Oma. Thank you Oma. Oma keren banget nih ada logo di situ. Iya. Keren. Sassy Oma. Omanya sesi. Omanya yang sesi. Omanya yang sesi. Sheki, thank you for coming. Thank you so much. Ini Dika. sangat menyenangkan. Iya. Ya, ternyata ada juga yang tahu rasanya di balik layar seperti apa. I got you, bro. Sesama INFJ we gotta stick together. Ya itu. Dan abis ini mungkin salinannya ke keluarga masing-masing. Jangan-jangan kita pernah ketemu di acara keluarga yang... Iya, mana tahu kita ternyata related. Iya, jangan-jangan. Iya kan? Kan Oh my God. Terlalu banyak persamaan sampai saya merinding. Serem sih. Jauh-jauh ke Bandung ketemunya yang kayak gue juga. Pokoknya sukses selalu. Sheki ada yang mau diomongin dulu nggak buat teman-teman di rumah yang mau nonton? Maaf ya guys, agak bindeng. Jadi
mungkin my last message for you guys, ya dengerin Drunken Love di DSP kesayangan kalian, and stay healthy sih. The weather's bad, bro. Lagi musim God. flu ya. Yeah. So yeah, check out my song Drunken Love di Spotify, YouTube, whatever you like, and follow me at Sheki. YouTube-nya? YouTube-nya Sheki. Singkat padat jelas, Sheki. Sheki. Guys, pokoknya segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh di like, share, dan subscribe, dan komen juga. Siapa tahu ada cerita-cerita dari Sheki yang relate banget sama kalian. Atau tadi kayak jangan-jangan kalian sedang dengerin Missy Elliott juga, atau Eminem. Atau mau curhat tiba-tiba, just DM me boleh. Tuh, mumpung I'm open for curhat session. Psikolog berkedok rapper. Yes. Asik. Sheki, thank you. Thank you so This has much, been Dika. fun. Pokoknya sampai ketemu di episode selanjutnya karena ini makin berbahaya. Peace. Bye.